Di Terima kasih atas CNBC kesempatan. Indonesia. Ini menarik karena tadi beberapa berita yang kita bacakan di awal kan berita kabar gembira, termasuk kemudian dengar kabar gembira juga dari MDKA ya, sebuah tambang besar bawah tanah kelas dunia begitu. Tapi sebelum kita mulai ke sana, seperti apa sih Anda melihat dinamika performa harga emas, harga tembaga nih saat ini? Ya, kalau harga emas memang sangat dipicu oleh tadi sempat dikatakan ya bahwa Fed masih hawkish terhadap ekonomi, juga kondisi geopolitik yang tidak menentu pada saat ini ya. Dan biasanya itu menyebabkan emas menjadi daya tarik sebagai safe haven. Ya, dan emas secara tradisional, secara historis juga merupakan salah satu investasi ya dari semua kalangan masyarakat. Dan tentunya dengan kondisi-kondisi ini memang menyebabkan permintaan meningkat dan otomatis harganya juga meningkat ya. Bahkan ada yang mengatakan pada akhir tahun ini bisa mencapai 2.500 dolar per ounce ya. Jadi kita lihat saya tentunya sebagai perusahaan tambang kami sangat gembira mendengarkan kabar ini, tapi tentunya sangat banyak pengaruhnya. 2.500 tuh seperti sudah diprediksi banyak banyak sekali yang kalangan mengatakan, yang sudah bahkan mengatakan ya. JP Morgan juga mengatakan itu ya. Jadi ya cukup optimis memang. Berarti kalau dari sisi MDK sendiri sebagai salah satu produsen juga kemudian yang melakukan penambangan di sana pun melihat bahwa memang dinamika kenaikan harga ini juga masih belum berhenti sampai masih sini belum ya? berhenti ya. Walaupun memang buat kami semua kapasitas produksi terpasang tentunya tidak dengan mudah untuk ditingkatkan begitu saja. Jadi produksi sudah ada panduan untuk tahun 2024 ini. BSI mempunyai panduan antara 100.000 sampai 120.000 ounces untuk tahun ini. Tapi selain itu kita juga mengembangkan tadi proyek tembaga bawah tanah di bawah tambang emas Tujuh Bukit yang sekarang sudah beroperasi. Itu pun sebagai turutan produksi ada juga emas nantinya. Berapa kontribusinya dari si Tujuh Bukit ini Pak? Saat ini satu-satunya tambang emas yang beroperasi adalah Tujuh Bukit. Tujuh Bukit, oke. Satu lagi kita dan kebutuhan 100.000 sampai 120.000 itu dari target untuk target tahun produksi ini. untuk tahun ini. Ya. Selain itu kita sedang mengembangkan tambang di Gorontalo, Pani. Itu mempunyai sumber daya emas yang sangat besar juga, 6,7 juta ounces. Wow. Sekarang dalam tahap konstruksi, diharapkan pada akhir tahun depan mulai beroperasi. Ini akan cukup berpengaruh nggak sih Pak lonjakan harga yang terjadi dengan pengembangan proyek-proyek barunya MDKA? Kalau proyek di atau dunia justru malah jadi ya momentum gitu ya, peluang yang sangat besar. Tapi ya sebuah perencanaan pertambangan makan waktu yang cukup lama ya. Tentunya kita harus sudah memperhitungkan fluktuasi harga dan lain-lain ya. Jadi ini buat kami merupakan satu windfall yang tentunya tidak bisa diprediksi dengan akurat juga. Tidak bisa diprediksi dengan akurat, tetapi memang lagi a good year-nya ya. It's a good year. Bahkan banyak yang mengatakan mungkin beberapa tahun ke depan harga emas akan tetap melajur tinggi ya. Sentimen bullish-nya memang cukup tinggi dari semua pihak. Nah sekarang sudah running berarti yang tujuh bukit ini sudah, ya Pak ya, dan planning selanjutnya untuk beberapa proyek yang lagi dijalankan MDKA. Yang nanti akan menambah produksi emas Merdeka. Oke, Merdeka Copper Gold. Nah kalau dilihat dari seperti apa sih kemudian ini berpengaruh terhadap kinerja MDKA terhadap keseluruhan? Terhadap kenaikan harga komoditasnya, apakah juga mereka melihat bahwa memang dari total demand yang berada di masyarakat pun juga mengalami penambahan atau peningkatan secara signifikan begitu ya, sehingga kinerja dari MDKA pun juga ikut terdongkrak. Pada umumnya perusahaan tambang itu adalah price taker. Kita tidak punya kontrol terhadap harga komoditas apapun yang kita produksi. Karena harga ditentukan pasar ya Pak? Betul. Jadi satu-satunya yang bisa mengontrol margin kami yang bagus adalah bagaimana kita mengoperasikan tambang dengan efisien mungkin gitu ya. Secara target tahun ini biaya produksi dipatok tidak lebih dari 1.300 US all sustaining cost untuk per ounce gold. Jadi
any increase setelah itu ya adalah windfall. Oke. Jadi semuanya setelah itu adalah windfall gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari target-target pencapaian misalnya seperti pertumbuhan, kan karena kita tahu bahwa emas nih sebenarnya bukan hanya tahun ini aja ya. Begitu juga sebenarnya punya tembaga juga ya. Betul. Kalau di MDKA sendiri ya. Dan MDKA dan tembaga pun juga performanya juga nggak kalah ciamik ya tadi kalau kita bandingkan antara yang ada di CME ataupun yang ada di LME begitu ya. Ini menarik. Nah ini seperti apa total kontribusinya sebenarnya terhadap kinerja? Ya, kalau tembaga memang ada real demand ya dengan tadi dikatakan dengan kebutuhan EV dan elektronik lainnya, demand tembaga dan metal-metal lainnya memang akan meningkat ke depan dengan sangat signifikan. Emas tentunya karena kurang lebih setengah dari produksi emas itu digunakan untuk investasi atau bank sentral dan lain-lain, tentunya akan sangat berpengaruh dari geopolitik ekonomi dunia ya. Jadi bisa diceritain juga lebih detail kali ya Pak Tom terkait mengenai pengembangan proyek tambang, apalagi tambang tembaga yang terbesar ketiga ternyata milik MDKA yang ada di bawah tanah ini. Seperti apa nantinya setelah ini nanti akan beroperasi mungkin berkontribusi juga terhadap kinerja secara keseluruhan? Proyek ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 2018. Kita sudah hampir $200 juta menginvestasikan itu untuk melakukan definisi sumber dayanya, studi-studi dan lain-lain. Dan ini masih berjalan dengan in-depth feasibility study ya. Tentunya juga perizinan-perizinan. Diharapkan dalam waktu setahun 2 tahun ke depan bisa mulai dan beroperasi mungkin di 2026-27 gitu ya. Oke, 2-3 tahun ke depan gitu ya Pak? 2-3 tahun ke depan dan itu juga merupakan salah satu kontribusi besar terhadap MDKA ya. Saat ini kandungannya ada 8,2 juta ton tembaga. 8,2 juta ton tembaga. Dan hampir 28 juta ounces gold emas di situ. Jadi pastinya akan merupakan kontribusi yang sangat signifikan terhadap grup. Serapan pasar sendiri dari hasil eksplorasi atau mungkin hasil dari MDKA sendiri seperti apa sejauh itu? Apakah memang kemudian dengan adanya penambahan tambang-tambang yang baru saja di produksi atau di beroperasi begitu ya, pasti kan akan menambah kuota begitu ya, dan itu akan terlihat juga berarti memang permintaan cukup besar. Apalagi tadi Pak Tom sempat bilang bahwa tembaga memang di realnya memang ada permintaan yang cukup besar. Demikian pula dengan emas ya, kedepannya pastinya demand masih akan tetap tinggi. Indonesia sekarang untuk emas kalau nggak salah sekitar produsen nomor 8 di dunia dengan produksi mungkin sekitar 3 juta ounces. 3 juta ounces. Jadi pastinya demand-nya masih tetap tinggi. Untuk tembaga obviously kebutuhan realnya juga sangat ada ya. Serapannya hampir 100% di domestic market atau mungkin membaginya kebanyakan kita untuk ekspor. Ekspor, oke. Berapa besar untuk ekspor kemana aja yang memang udah menjadi negara-negara langganan dari ekspornya tembaga kita di Asia kebanyakan, Jepang, Korea, China. Dan in the global pun juga permintaan juga cukup meningkat tajam begitu ya. Clear itu terutama dengan perkembangan EV yang penggunaan metal tertinggi di sebuah electric vehicle adalah tembaga. Oke. Oh iya, kita bicara electric vehicle lagi gitu ya. Karena kabel di dalam sebuah perusahaan mobil listrik hampir 2 km panjangnya. Jadi memang penggunaannya dan dengan shift ke arah EV ke depannya kita juga melihat pasti demand-nya akan melonjak gitu. Kalau sekarang porsinya lebih banyak mana antara gold sama copper sendiri, tembaga sendiri? Semua produksi kita terserap dan sudah ada marketnya. Tahun lalu kita produksi emas hampir 140 ribu ounces, tembaga sekitar 16 ribu ton.
Kalau dari produksi MDKA sendiri antara tembaga dan emas mana yang lebih didominasi atau mana yang lebih banyak sebenarnya produksi dari tambang-tambang yang beroperasi? Saat ini masih emas ya. Dominasi masih emas. Dengan volumenya dan harganya juga yang dari tahun lalu ya. Tahun lalu tembaga kan masih agak sluggish ya. Tahun ini mungkin akan lebih berimbang. Kalau sekarang masih ada kegiatan eksplorasi lanjutan nggak sih untuk proyek-proyeknya dari MDKA? Itu eksplorasi lanjutan adalah bread and butter sebuah industri tambang untuk memastikan bahwa ada continuous operation, ada kelanjutan dari sebuah operasi. Tentunya kita selalu berupaya untuk menemukan cadangan baru, terutama di operasi yang sudah berjalan, sehingga umur bisa lebih panjang.